Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu globalisasi. Sebenarnya apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah di mana meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Dan apa saja sih contoh-contoh dari globalisasi? Contohnya adalah kita bisa melakukan penerbangan dari suatu negara ke suatu negara dengan secara cepat, ekonomis, dengan menggunakan transportasi modern seperti pesawat. Dan kita dapat menerima informasi dengan cepat dari suatu negara ke suatu negara yang dalam waktu sangat cepat menggunakan internet. Oke, di sini globalisasi itu ada terbagi menjadi dua. Jadi globalisasi village. Apa sih itu globalisasi village? Globalisasi village itu atau bisa diartikan dengan desa global. Apa sih itu desa global? Desa global adalah atau global village adalah konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Nah, ini ibaratkan itu desa di dalam internet. Oke. Apa sih itu penyebab terjadi globalisasi? Penyebab globalisasi adalah dipenyebabkan oleh kemajuan iptek, pasar bebas. Pasar bebas itu seperti kita dapat ekspor impor barang dari suatu negara ke negara lain. Migrasi penduduk itu memang sangat berpengaruh untuk mengubah kebudayaan atau mengglobalisasikan suatu negara tersebut. Transparansi pers. Sebelumnya pasar bebas ekspor dan impor. Di tahun 2019 Indonesia telah dikeluarkan oleh organisasi perdagangan Amerika yang disebut itu apa saya lupa. Kita Indonesia, India, dan negara lainnya itu dikeluarkan dari negara berkembang menjadi negara maju. Kita harus bersyukur kita telah keluar dari negara berkembang menuju negara maju. Kenapa dikeluarkan dari negara berkembang menjadi negara maju? Karena kita ekspor ke Amerika lebih besar dibanding kita impor dari Amerika. Bahkan dibandingkan kita ekspor Indonesia pada 2019 adalah sebesar 187,8 miliar US dollar, dan sedangkan kita impor dari Amerika sebesar kurang lebih 87,6 miliar US dollar. Artinya gimana? Amerika itu sebagai ibaratkan rugi lah, dan maka dari itu Donald Trump mengeluarkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Untuk plus minusnya negara menuju negara maju itu bisa dipelajari di YouTube atau di Google. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya ini sangat berubah. Contohnya negara kita sendiri, Indonesia. Contohnya adalah budaya asing mudah berkembang di suatu negara, dampak dan kemudian akses informasi dan komunikasi. Plus minus dari globalisasi budaya ini adalah, plusnya adalah kita dapat mengakses budaya luar dengan meniru budaya luar yang baik-baik dan dapat diterapkan di negara kita Indonesia. Dan negatifnya adalah dapat menggeser budaya-budaya lokal. Globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lain. Contohnya adalah kita dapat mengirimkan informasi atau pesan dari Indonesia. Misalkan kita punya teman di Jepang, kita dapat saling menukar informasi dari Indonesia Jepang Indonesia. Itu sangat-sangat pesat
pada zaman sekarang ini. Dengan adanya globalisasi bidang komunikasi ini adalah dapat lebih efisien dan efektif dibandingkan menggunakan surat. Zaman dahulu itu surat. Oke, lanjut. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Nah, ini yang saya maksud tadi. Itu organisasi yang mengatur perdagangan ekspor impor itu organisasi Amerika. Saya lupa itu nama organisasi apa. Oke, lanjut contoh globalisasi ekonomi. Mungkin kita zaman sekarang sudah malas ya belanja di luar, makanya dengan adanya globalisasi ini kita dapat belanja dengan online, dengan tinggal mengetik barang pun datang. Dan atas adanya globalisasi ekonomi, investor dari negara lain dapat menginvest atau membeli saham di suatu negara yang ingin diberikan saham atau investasi. Dengan adanya itu, negara pun mendapatkan devisa melalui pajak, dan investor itu mendapatkan keuntungan dari pembelian saham dan dia menginvest suatu perusahaan. Oke, lanjut dengan 4. Globalisasi bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami pengembangan sangat pesat. Contoh globalisasi bidang iptek adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. Nah, ini yang tadi sudah saya mau ceritakan di globalisasi informasi. Oke, globalisasi bidang transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Kemajuan transportasi baik di darat maupun udara menyebabkan pergerakan manusia dari suatu negara ke negara lain semakin cepat. Contohnya ini adalah transportasi itu bus. Contohnya bus itu dahulu tuh kumuh, kotor dan jelek. Mungkin sekarang sudah banyak bus-bus canggih dan bus-bus mewah premium yang itu buatan anak negeri, itu PT Laksana dan Adiputro. Oh ya, Indonesia telah mengekspor sebanyak 1.000 lebih unit bus dari buatan Semarang menuju ke Bangladesh. Kita harus bangga dengan prestasi itu. Dan PT Inka telah mengekspor kereta sebanyak kurang lebih 100 gerbong unit ke Bangladesh dan Filipina. Luar biasa perkembangan transportasi ini. Faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Nah, ini contohnya adalah dibangunnya kereta cepat KCIC dari Jakarta menuju Bandung. Itu dapat mengakses waktu singkat dari Jakarta menuju Bandung. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Pengembangan bidang ekonomi membuat seluruh penjuru dunia. Apa sih dampak positif globalisasi? Dampak positifnya adalah devisa suatu negara dapat, menurut saya, dampak positif dari globalisasi adalah suatu negara akan mendapatkan devisa dari dampak globalisasi. Contohnya adalah tadi investor luar menanam saham di suatu negara, maka negara itu akan dapatkan pajak atau pendapatan dari suatu investor tadi. Terus meningkatnya efektif dan efisien perekonomian suatu negara semakin meningkat. Itu tadi saya ceritakan. Ekonomi suatu negara akan meningkat karena adanya globalisasi.
Contohnya adalah Indonesia. Yang Indonesia itu naik peringkatnya dari kurang lebih berapa 70 menuju pada tahun 2000 kalau nggak salah ya. Penelitian pada Indonesia itu 2050 akan menjadi 10 besar negara adu daya ekonomi. Itu seperti adu daya ekonomi adalah seperti Amerika, ibaratnya tuh pensinggahan ekonomi terbesar. Adu daya ekonomi seperti Amerika, China, India. Itu akan menjadi 10 negara besar adu daya. Oke, lanjut. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Dan berkembangnya dunia pariwisata. Dampak negatif globalisasi adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Nah, ini sudah terjadi di Indonesia. Yaitu budaya-budaya dan bahasa-bahasa itu sudah mulai luntur dan digantikan oleh budaya-budaya barat yang notabene adalah negatif. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau norma sesuatu. Nah, ini banyak dari anak-anak muda Indonesia yang mulai melakukan hal-hal yang negatif itu karena adanya globalisasi ini. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Ya, contohnya adalah orang kaya dengan adanya globalisasi ini akan semakin kaya, dan orang miskin dengan adanya globalisasi ini akan semakin miskin. Itu akan membuat kesenjangan ekonomi yang sangat parah dan akan berakibat negatif, seperti akan menjadi pencurian, penjarahan, dan lain-lain lah. Jangan sampai terjadi. Contoh kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan. 4. Pencemaran lingkungan. Dengan adanya globalisasi ini, lingkungan akan semakin dicemari. Contohnya adalah pembabatan hutan, limbah dibuang sembarangan, asap-asap mesin, dan lain-lain, dan yang akan merusakkan lingkungan. Kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin kemudaran nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Banyak remaja sekarang yang sudah tidak memiliki sifat sopan dan santun, alias madesu, masa depan suram. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme yang disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Oh, mungkin individualisme itu yang dimaksud ini adalah egois atau mau menang sendirilah. Dia tidak ingin mengetahui apa urusan orang lain atau kepentingan orang lain. Ibaratkan ya, gue, lo. Urusan gue dan urusan lo. Gitu contohnya. Jadi sikap individualisme. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan perkataan yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.